e-channel. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali bersama saya kali ini dalam program Tepas. Kalau di Tepas seperti biasa kita bakal berbincang-bincang, tapi bincang-bincangnya nggak cuma bincang-bincang, tapi yang juga menginspirasi. Kalau di Tepas biasa kita ngobrolnya bersama teman-teman dari UMKM dan juga tokoh gitu ya. Ada tokoh budaya, seni dan juga tokoh politik. Di tengah-tengah kita sudah ada Bro Furqon. Beliau adalah Ketua DPP PSI ya, yang kali ini sudah hadir di tengah-tengah kita di Tepas Bandung. Apa kabar? Baik Kang, alhamdulillah. Kang gimana, sehat? Alhamdulillah sehat. Nah spesial ya, pemirsa, kali ini kita mengundang Kang Furqon atau Bro Furqon. Kali ini kita bakal ngebahas tema yang lagi ramai sekarang, Kang. Kalau lihat media sosial agak miris sebenarnya karena beberapa tayangannya itu bahkan trending topiknya adalah soal bullying gitu. Apalagi tidak jarang dilakukan sama yang masih di bawah umur gitu. Nanti kita bakal bahas itu. Tapi sebelumnya tim e-channel sudah merangkum beberapa VT soal bullying. Berikut VT-nya. 10. Oh, jadi kena aing. Oh, bukan yang pilih kemudian kan? Wow, sih, aduh, bener aja gitu. Oh, iya. Bisa pun aing gelut ka aing kabehan. Aku anjing. Berat cing. Nah, ujung diuk mah aing langsung. Kang Furqon, saya ini adalah seorang ayah dan juga seorang suami yang sudah punya satu anak. Ternyata keinsecurean saya ketika punya anak adalah takut dibully anak saya itu di sekolah gitu ya. Dan sekarang lagi ramai juga soal bullying gitu. Jadi semakin takut gitu. Apalagi saya waktu sekolah dulu di tahun 90 2000-an teh belum ada beberapa edukasi yang mengajarkan saya soal bullying. Tapi sebelum membahas lebih dalam lagi di mata Kang Furqon ya, bullying itu sebenarnya apa sih? Ya, pertama kita prihatin memang ya perkembangan yang terjadi akhir-akhir ini, dan seperti semakin jamak, semakin masif di mana-mana ya kita lihat ya. Dan dia tidak hanya kasuistik, hanya satu kasus di sekolah, di satu sekolah atau satu generasi, tapi nyaris di berbagai angkatan, di berbagai sekolah, di berbagai wilayah. Nah, ini harus kita cermati secara umum dan secara khusus. Secara khusus, bullying kan sebenarnya adalah semacam bentuk perilaku kekerasan yang merugikan orang ya. Dan biasanya dilakukan berulang-ulang, bukan hanya sekali insidentil, tapi ada ya pengulangan gitu biasanya ya dalam satu waktu, bahkan mungkin bisa berulang-ulang di beberapa waktu. Dan itu pasti merugikan, ya merugikan salah satu pihak ya. Bisa dilakukan oleh satu orang atau bisa juga oleh kelompok. Dan biasanya ada dominasi di situ, ada dominasi di mana ada yang dilemahkan dan yang merasa kuat, kemudian dengan dominasinya dia melakukan tindakan yang merugikan korban, kan kira-kira gitu kurang lebihnya ya. Nah sebenarnya sekarang kita mengenalnya istilah bullying. Dari dulu mungkin sering kali kita dengar kan kejadian-kejadian seperti ini dari zaman-zaman dulu juga gitu. Cuman dengan adanya pemberitaan yang masif, kita menjadi lebih aware. Ini adalah sesuatu persoalan yang sangat serius yang harus ditanggapi. Nah, pemerintah kan sebenarnya sekarang tuh sudah menggalakkan ya, dan juga menjadi salah satu upaya kita bersama, di mana 3 dosa besar ini harus dibasmi di pendidikan. Itu 3 dosa besar: perundungan, kekerasan seksual, dan intoleransi. Nah, 3 persoalan ini menjadi persoalan momok yang harus dihadapi bersama, tidak bisa hanya diserahkan kepada satu pihak, baik pihak orang tua saja kah, atau sekolah saja, government, nggak semuanya harus terlibat untuk memerangi ini, membasmi 3 dosa besar. Salah satunya adalah perundungan. Tapi kalau misalkan Furqon lihat ya, saya yakin sebenarnya pembulian atau perundungan itu dari dulu juga ada gitu ya.
Tapi kalau yang sekarang tuh kok kayak kelihatannya marak gitu. Iya. Menurut Kang Purkan kenapa? Ya, nah kan ada beberapa latar belakang atau situasi yang mendorong munculnya bullying mungkin ya. Pertama bisa jadi faktor internal pribadi personalnya si anak pelaku. Ya, pelaku mungkin punya semacam pengalaman masa lalu dalam pola asuh. Biasanya pola asuh orang tua dan lingkungan. Ya, orang tua ini spesifik orang tua ayah dan ibu, tapi lingkungan kan mungkin ada paman, ada om, tante yang sehari-hari mereka lihat. Bisa jadi si anak pelaku mungkin mengalami hal yang serupa sebelumnya dengan dosis tertentu, kemudian itu menginstal bawah sadarnya, di mana kalau ada situasi serupa dia akan mengcoping gitu ya, melakukan hal yang serupa dari pengalamannya tersebut gitu. Jadi pola asuh orang tua saya rasa ini sangat penting, sangat menentukan. Nah, yang kedua, selain pola asuh orang tua, selain dari faktor personal dia yang bisa jadi bersumber dari orang tua tadi, ya faktor lingkungan secara keseluruhan. Lingkungan ini mulai dari lingkungan terdekat sampai ke lingkungan yang lebih umum atau termasuk yang melembaga. Kayak misalkan sekolah, ya lingkungan pergaulan, lingkungan ya macam-macam lah, lingkungan pertemanan, hobi dan lain-lain. Nah, bagaimana si anak tumbuh di lingkungan yang mendukung atau tidak terhadap perilaku bullying itu menjadi faktor krusial tuh yang harus kita cermati. Jadi lingkungan sebenarnya juga menentukan apakah perilaku itu bisa terus berkembang biak atau enggak. Nah, seandainya lingkungan bisa lebih mengantisipasi perilaku itu tidak muncul, saya kira itu akan mengurangi potensi munculnya perilaku tersebut. Nah, yang ketiga, lingkungan yang sama-sama kita ketahui hari ini, yang sama-sama kita geluti juga, yaitu media sosial, ya kan? Yang penetrasinya kadangkala bisa melebihi dunia realitas sehari-hari, karena di media sosial kita bisa menjangkau peristiwa, kejadian atau tempat yang jauh lebih daripada sekedar lingkungan primer. Lingkungan primer itu ya lingkungan rumah, lingkungan sekolah anak gitu ya. Sementara di media sosial kita bisa lihat banyak hal gitu kan. Nah, kalau media sosial ini juga tidak teredukasi bagaimana aktivitas anak di media sosial, saya kira dia juga akan bisa mendapatkan input yang negatif, contoh-contoh yang kemudian membuat dia akan bisa meniru perilaku tersebut gitu ya. Nah, jadi saya kira dari pribadi si anak, yang itu sebenarnya adalah konsekuensi dari pola asuh, kedua adalah lingkungan secara umum, dan ketiga spesifik lingkungan di media sosial. Nah, tiga ini berperan nih sebenarnya terhadap laju pertumbuhan atau berkembang biaknya perilaku perundungan. Betul. Tapi saya juga sedikit mengkategorikan ya, di bullying itu ada verbal, mungkin ada juga tindakan. Iya. Maka di media sosial kan berupa chat Iya. dan lain-lain. Tapi kalau dari mata Kang Purkan, standar yang sudah dibilang bully itu seperti apa sih? Iya, sebenarnya kan sepanjang dia merugikan orang, itu sudah bisa kita sebut perundungan ya sebenarnya ya. Jadi perilaku agresif yang melukai, baik melukai secara verbal maupun non-verbal, fisik maupun non-fisik. Bahkan yang non-fisik ini jauh lebih destruktif karena tidak terlihat kan, ya, psikis konsekuensinya. Kadang-kadang tidak terlihat, tidak disadari, tiba-tiba nanti efeknya sangat berbahaya. Ya. Nah, kalau tadi dikatakan kayak di media sosial, ya dominannya memang verbal, ya bagaimana banyak haters biasanya mempertontonkan perilaku caci maki. Haters ini satu bentuk ini aja ya. Dalam sisi yang lain kan ada perilaku haters yang sifatnya tidak semata-mata perilaku sosial si anak ya, tapi ini juga berkembang biak dalam situasi umum politik misalkan. Kebiasaan mencaci, memaki. Ya kalau lingkungan media sosial ini memberi contoh terus seperti itu, maka si anak menjadikan perilaku agresif itu menjadi sesuatu yang permisif, sesuatu yang lumrah, boleh aja gitu. Nah, ini kan yang harus kita cermati ya. Jadi sebelum si anak melakukan perilaku, dia pasti melihat dan mencontoh. Karena sebenarnya gini Kang,
Anak itu belajar cuma 2 rumusnya, sepanjang hidup dari lahir sampai meninggal, yaitu satu modeling, ya kan, satu komparasi. Dia akan lihat nih, bapaknya ketawanya begini, ibunya ketawanya begini. Akhirnya dia niru. Bahkan nyaris ada anak yang ketawanya mirip banget sama bapaknya. Nah itu sebenarnya meniru. Nanti lama-kelamaan dia meniru kakaknya, meniru omnya, meniru lingkungannya. Nah kalau meniru dalam bentuk yang lebih positif kan, baca autobiografi, sehingga proses menirunya jauh lebih terarah, misalkan ya, kalau kita mau dalam konteks edukasi. Tapi dalam sehari-hari si anak akan selalu meniru dalam banyak hal. Nah, proses meniru ini dia lihat dari lingkungan terdekat, termasuk di media. Media ini termasuk TV ya, yang mempertontonkan, sinetron misalkan yang selalu temanya kurang mendidik gitu ya. Nah, jadi di media maupun media sosial, jika dia memberi contoh yang membuat si anak meniru yang halnya negatif, otomatis itu akan menjadi lingkungan yang subur untuk memicu atau menumbuh kembangkan perilaku agresif tersebut, perilaku bullying dan perilaku perundungan tersebut. Itu aku tarik ke lingkungan sekolah nih. Setelah tadi mungkin yang primernya di keluarga, gitu kan. Waktu itu tarik ke sekolah juga pasti punya peran penting. Tapi ada sekolah yang menganggap itu mah lagi bercanda, gitu. Pandangan Kang Purnomo. Ya. Bercanda itu ini pentingnya peran guru dan edukasi ya. Sebenarnya intinya pola asuh ya. Di rumah pola asuh, kalau di kampus, di sekolah namanya pola pendidikan. Pendekatan pendidikan dipakai itu apa? Bisa gini. Sekarang sudah banyak sekolah yang lebih maju ya menerapkan sistem inklusi ya. Di mana mereka yang berkebutuhan khusus pun bisa sekolah di lingkungan yang standar. Itu baik buat si anak yang berkebutuhan khusus, baik juga buat anak-anak yang normal, yang tidak punya kebutuhan khusus, yang pada umumnya. Kenapa? Dia akan belajar bagaimana memperlakukan anak-anak yang punya kebutuhan khusus, gitu loh. Nah, sehingga pendekatan yang jauh lebih inklusif tersebut akan menjadi sumber inspirasi si anak bagaimana berespon terhadap situasi apapun. Ya, kalau situasi khusus saja dia sudah bisa berespon, harapannya dia akan belajar banyak mengcoping ya. Mengcoping strategi dalam berespon terhadap situasi yang lain. Nah, jadi pendekatan di sekolah itu sangat penting ya, pendekatan pendidikan. Nah, rasa-rasanya kalau sekolah yang sudah pendekatannya ketat dengan inklusivitas tadi, dia diajarkan tuh bagaimana membedakan mana yang bercanda, mana yang tidak, ya kan? Mana yang sifatnya mengejek, yang sebenarnya sudah masuk kepada kategori perundungan, ya kan? Nah, saya beberapa kali mengantar anak ke sekolah dan saya lihat di sekolah anak saya kan kebetulan menerapkan sistem inklusif ya. Itu walaupun si anak yang berkebutuhan khusus itu berperilaku sangat aneh, yang lain tetap cool aja, tetap cool dan merespon dan nggak ada yang mencaci, mencela gitu ya. Bahkan pandangan mata mereka pun tidak merendahkan. Jadi mereka tahu itu anak berkebutuhan khusus misalkan. Nah, mungkin semua sekolah menurut saya wajib menerapkan sistem inklusi agar semua menjadi ruang belajar bersama. Kira-kira gitu. Betul. Dan jadinya bahwa pendidikan soal bullying ini tidak hanya bagi siswa, tapi guru pun bahkan sekolah. Iya, semuanya gitu. Betul. Kira-kira gitu. Ada stereotip yang pernah saya dengar, katanya yang bully itu biasanya punya jabatan lah, berprestasi, dan dia suka bully ke yang mungkin dia mengkastakan dengan teman lainnya, dia di bawah saya. Itu nah, sebenarnya gini. Orang yang punya kecenderungan perundungan, melakukan tindakan perundungan, itu ada kebutuhan sebenarnya dalam psikologisnya. Kebutuhan yang mendasar bagi dia itu adalah kebutuhan pengakuan. Ya. Jadi ada semacam kehausan terhadap pengakuan yang mungkin dia sendiri nggak menyadari, ya kan? Atau mungkin bahkan para pembimbing, guru, orang tua nggak menyadari anak ini sebenarnya butuh pengakuan. Nah, pengakuan ini yang kemudian dikejar dengan peristiwa-peristiwa itu. Ada peristiwanya, maka dia jadi lakonnya, atau dia mencipta peristiwa itu untuk memang untuk memuaskan kebutuhannya akan pengakuan. Nah, seharusnya sekolah atau pembimbing menyalurkannya kebutuhan pengakuan ini kepada ruang-ruang yang sifatnya lebih yang mendorong prestasi. Nah, tapi prestasi ini jangan dimaknai hanya prestasi akademis. Nah, seringkali dominasi pendidikan kita gaya lama itu kan hanya fokus ke akademis, ya kan? Nah, seharusnya penyaluran energi itu membuka ruang prestasi yang dalam banyak hal itu
berkesesuaian seharusnya dengan bakat dan minatnya, terutama bakatnya ya. Orang seringkali terkonsentrasi dalam pendidikan itu pada minat. Misalkan minatnya apa, IPA, IPS, bahasa, misalkan kalau dulu ya, atau jurusannya apa gitu ya, ekonomi, hukum. Sebenarnya jangan hanya berhenti di soal minatnya. Dia harus mengidentifikasi bakatnya dan peran apa yang mau dia mainkan ke depan. Misalkan ya, kalau kita lihat jurusan hukum, perannya kan banyak ya. Ada pengacara, ada notaris, ada jaksa, ada hakim. Semua memperlihatkan tipologi peran yang berbeda. Dan peran yang berbeda itu akan sangat diwarnai oleh bakat si anak yang berbeda. Anak yang bakatnya ngomong, cerewet, suka berdebat, ya mungkin akan bisa disalurkan perannya nanti jadi pengacara misalnya. Tapi anak yang lebih tenang, bijaksana, dan ini ya mungkin perannya akan jadi hakim. Kalau dibalik akan jauh berbeda tuh. Nah kira-kira gitu. Nah, si anak itu punya bakat berbeda-beda, Mas. Misal gini ya, kalau kita analogikan kepada binatang misalnya. Bakatnya monyet dengan ikan berbeda. Jangan latih monyet berenang untuk ngalahin ikan, maka selamanya dia akan merasa dirinya bodoh. Begitupun sebaliknya, seumur hidup ikan dilatih untuk manjat pohon, dia tidak akan pernah lebih pintar dari monyet. Nah, sementara kalau di sekolah kan hampir diseragamkan. Iya. Ya kan? Ujiannya sama, ulangannya sama. Padahal ada anak yang berbeda-beda bakatnya. Ya, yang satu jago manjat pohon, yang satu jago berenang, ya ujiannya sama. Kan seharusnya berbeda, ya kan? Nah, maka pendekatan seharusnya jauh lebih kualitatif, melihat bagaimana dinamika personal si anak. Jika bakat itu disalurkan pada tempatnya, Mas, ikan disalurkan untuk dia berenang di air, bukan dilatih, dipaksa manjat pohon, maka dia akan tumbuh sehat dan akan terhindar jauh dari resiko ataupun peluang dia sendiri berperilaku agresif. Tapi kalau dia dipaksa manjat pohon terus, sementara dia habitatnya berenang, otomatis dia akan stres. Dia akan pertama dia akan mungkin menyalahkan dirinya, merundung dirinya sendiri, kayak gitu, bullying terhadap diri sendiri. Gua nggak bisa, gua bodoh, gua ini, kan bisa begitu. Atau kalau nggak dia akan menyalahkan orang. Nah, di situ ya mulailah resikonya gitu. Kalau nggak dia menyalahkan keadaan. Gua gini. Nah, lebih jauh dia bisa nyalahin Tuhan. Kan gitu kira-kira ya. Nah, jadi sebenarnya lingkungan pendidikan menentukan bagaimana si anak tumbuh, dan itu akan menentukan bagaimana kita bisa mencegah perilaku perundungan. Betul. Nah, itu dia pemirsa ya, sedikit obrolan kita soal bullying. Nanti di segmen berikutnya bakal lebih dalam lagi, bakal lebih seru lagi. Tetap di Tepas Bandu. Kembali lagi di Tepas Bandung, masih bersama saya Adi Fahmi dan juga Kang Furqan di sini. Tadi kita sudah bahas soal bullying ya yang ada di sekitar kita. Ternyata skupnya mulai dari keluarga juga berpengaruh, kemudian di pendidikan di sekolah juga berpengaruh, dan juga pertemanan, seperti itu ya kurang lebih. Nah, kali ini kita akan coba tarik nih permasalahan bullying ini ke pondasi negara kita, itu Pancasila, gitu kan. Dari segi makna Pancasila, bagaimana sih Pancasila melihat bullying ini kan? Nah, gini, pertama kita harus samakan dulu cara kita memahami Pancasila. Nah, cara kita memahami Pancasila yang paling otentik itu dengan melihat lambang negara, Elang Raja Wali Garuda Pancasila. Apanya yang harus dilihat? Jadi gini, lambang negara itu sesungguhnya adalah bahasa simbologi untuk menjelaskan Pancasila yang sesungguhnya. Jadi titik yang paling otoritatif ya untuk kita bisa memaknai Pancasila. Nah, dari lambang negara itu kita melihat susunan sila-sila itu dia tidak tersusun hierarkis. Sila kedua itu di sebelah kiri, di sebelah kanan bawah, sila ketiga kanan atas, sila keempat kiri atas, sila kelima kiri bawah, di tengahnya sila pertama. Di tengahnya sila pertama, nanti bisa ditampilkan di video gambarnya. Nah, itu menunjukkan Pancasila itu dibaca dengan cara melingkar. Makanya gambarnya merah, putih, merah, putih, merah, putih, merah, putih. Bukan merah di atas, bukan putih di bawah. Yang gambar lambang Pancasila di dadanya, di perisai. Nah,
susunan yang melingkar itu sesungguhnya mengajarkan kepada kita bahwa nilai-nilai yang ada di Nusantara dari ribuan tahun lalu sampai sekarang itu nilai-nilai yang sifatnya lebih egaliter, dinamis, dialektik, bukan hierarkis atas bawah yang dominan merasa kuat terhadap yang lain gitu ya. Jadi sangat berbeda tuh. Jadi susunannya sama sekali bukan hierarkis. Nah, kalau kita menyadari itu, maka sesungguhnya kita sadar betul kehidupan kita jauh lebih guyup sebenarnya, lebih mengayomi, bukan kemudian agresif, menyakiti, tidak ada juga dominasi otoriter misalkan. Nggak ada tempat tuh untuk masyarakat Nusantara yang otoriter. Makanya kalau ada kecenderungan penguasa otoriter, kecenderungannya akan dijatuhkan. Kenapa? Karena masyarakat di Nusantara ini masyarakatnya guyup, egaliter, dinamis, dialektik. Nah, dari situ saja kita seharusnya kalau itu diajarkan dari sejak dini, maka anak-anak kita, adik-adik kita, masyarakat kita akan belajar bahwa kehidupan Nusantara itu saling menghargai, saling menghormati, saling toleran. Siapa yang ngajarin? Lo memang dari ribuan tahun dulu begitu. Bahkan dua kekuasaan besar di Nusantara, Majapahit dan Sriwijaya, itu tidak dibangun dengan penaklukan. Buktinya apa? Buktinya kerajaan lain tetap ada. Dibuktikan dengan dokumen-dokumen perjanjian dagang antar berbagai kesultanan, ya, kerajaan dengan bangsa luar ada. Tapi kerajaan besar yang tadi Majapahit dan Sriwijaya, dia hadir sebagai pengayom, bukan sebagai penakluk. Dia pengayom peradaban bahari Nusantara. Nah, ini yang dirumuskan oleh Bung Karno dan teman-teman menjadi Pancasila untuk menjadi sumber belajar bagi seluruh rakyat Indonesia. Sumber belajar untuk saling toleran, sumber belajar untuk saling memahami, menghargai, walaupun berbeda-beda. Nah, kira-kira gitu. Tertulis juga kan di bawahnya kan Bhinneka Tunggal Ika, walaupun berbeda-beda, tapi tetap satu. Satu itu artinya saling menghargai, saling menghormati. Nah, itu esensi paling sejati dari Pancasila. Kalau kita lihat dari susunannya aja. Belum nanti kalau kita pelajari satu-satu. Nah, itu harusnya menjadi mazhab pendidikan. Makanya salah satu tuntutan saya waktu itu ke Kemendikbud pada Hari Pendidikan, jadikan Pancasila menjadi mazhab pendidikan, menjadi mazhab utama pendidikan. Kenapa? Karena sesungguhnya itu adalah nilai-nilai Nusantara ribuan tahun. Jadi bukan baru dibikin pada saat lambang itu dibikin, enggak. Itu digali dari ribuan tahun. Bhinneka Tunggal Ika itu sudah 7 abad yang lalu. Ada di kitab Sutasoma ditulis oleh Buk Prapanca sebagai cerminan kehidupan yang sangat toleran saat itu. Agama-agama yang ada saat itu saling menghargai. Nah, kira-kira gitu. Nah, semua kehidupan sosial tadi, kehidupan sosial berbangsa, bernegara, dan dengan negara-negara yang lain, dan kehidupan berdemokrasi, berpolitik, nggak boleh terpisah dari yang di tengah. Sila pertama, yaitu ketuhanan yang Maha Esa. Jadi sila pertama itu ruhnya. Ruhnya. Mau hidupnya berdua, sendiri, berteman, berkelompok, berorganisasi, di sekolah, ya, bernegara, berpolitik, ekonomi, semua tidak boleh terpisah dari yang di tengah. Sila pertama itu ketuhanan yang Maha Esa. Nah, sila ketuhanan yang Maha Esa itu cara kita mengukurnya gimana? Itu yang diajarkan oleh Bung Karno. Kalau merasa bertuhan, harusnya berkebudayaan. Apa itu maksudnya? Kalau kita berketuhanan yang Maha Esa, harus tercermin di akhlak. Ini yang diajarkan juga oleh Rasulullah. Wahai Rasulullah, kenapa engkau diutus ke dunia? Innama bu'ithu liutammima makarimal akhlak. Kata Rasulullah, sesungguhnya saya diutus, kata Rasulullah, untuk menyempurnakan akhlak. Jadi apa artinya kalau beragama tapi akhlaknya nggak sempurna? Menyakiti, membuli, menghina, mencaci, dan seterusnya. Apalagi yang lebih jauh dari itu kan. Nah, jadi Bung Karno mengatakan kalau kita berketuhanan yang Maha Esa harus berkebudayaan. Nah, akhlak itu dimensi personal, kalau dalam dimensi masyarakat namanya budaya. Nah, jadi beragama, berketuhanan harus tercermin di akhlak dan budaya. Nah, maka budaya seperti apa yang harus kita bangun? Yaitu budaya gotong royong. Jadi intisari dari Pancasila adalah gotong royong. Dan ini khas Nusantara. Apa buktinya khas Nusantara? Nyaris di seluruh daerah di seluruh Indonesia, orang kalau mau nikahan, semua terlibat. Bukan hanya keluarga inti. Keluarga besar terlibat, tetangga, bahkan satu kampung terlibat.
Itu bukti peristiwa personal yang sangat personal sifatnya, menikah cuman si A dan si B kan, tapi masyarakat terlibat. Nah, bahkan bikin rumah, masyarakat ada yang terlibat, bahkan mindahin rumah kan dulu ada gotong rumah, ya, itu yang disebut gotong royong. Kalau di Ambon lebih dahsyat tuh, ada masyarakat Muslim ikut gotong royong bangun gereja. Begitupun sebaliknya, masyarakat non Muslimnya di sana terlibat juga gotong royong ketika pembangunan masjid. Itu indah sekali. Nah, gotong royong itu adalah saripati Pancasila. Nah, gotong royong itu adalah cerminan akhlak yang tinggi. Jadi orang kalau dia berakhlak, dia pasti terlibat gotong royong. Kalau dia berakhlak, dia pasti tidak individualis. Kalau bergotong royong, pasti dia toleran. Pasti dia menghargai. Nah, ini harus diturunkan dalam budaya di sekolah buat anak-anak. Nah, contohnya gimana? Contoh kalau di Jepang misalkan, anak-anak kalau nyebrang jalan, habis nyebrang jalan, mereka hormat. Iya, terima kasih. Terima kasih kepada pengguna jalan yang lain sudah mendahulukan kami nyebrang. Nah, itu contoh bagaimana mereka belajar menghargai publik. Yang kedua, mereka diajarkan dari kecil betul-betul bersih-bersih, menghargai properti publik, misalkan bersih-bersih toilet bersama dan lain-lain. Bersama, harus bersama. Kenapa? Karena itu properti publik. Jadi mereka belajar tentang bagaimana menghargai kehidupan bersama. Nah, ini sebenarnya bisa dipola di sekolah dan di rumah. Dipola aja. Bersih-bersih rumah harus bareng-bareng, bersih-bersih sekolah harus bareng-bareng, properti publik harus dijaga karena itu akses barang publik. Kemudian menghargai orang lain harus ditunjukkan dengan berbagai sikap di segala keadaan. Nah, itu intinya, Kang. Jadi Pancasila sesungguhnya mengajarkan kita agar menjadi manusia yang berakhlak, ditunjukkan dengan praktek gotong royong dalam segala hal. Gotong royong itu bukan hanya bersih-bersih. Kalau ada yang kesusahan, kita bantu. Ada yang kesulitan uang sekolah, harusnya kita bantu bareng-bareng. Ya kan? Ada yang kekurangan, kita backup bersama. Jangan dikira orang tua si anak di semua sekolah itu semua berkecukupan. Barangkali mungkin ada anak yang orang tuanya nggak ada. Nah, saya terus terang, Kang, sedih. Februari yang lalu saya membaca berita dan kemudian saya menangis demikian rupa ketika saya baca ada anak gantung diri gara-gara di sekolahnya dia dibully, tidak punya bapak. Ini udah kebangetan, bukan sekedar bully tapi juga menghina anak yatim. Ini kita patut bertanya, apakah tidak ada pendidikan terkait ini di sekolahnya? Ini kan lembaga ya, lembaga negara sekolah. Nah, kira-kira gitu loh. Apakah tidak ada pendidikan menghargai anak yang tidak punya orang tua dan seterusnya? Itu sudah melewati batas-batas menurut saya. Saking melewati batasnya si anak sering pulang murung dan akhirnya nggak sanggup dan kemudian dia bunuh diri, gantung diri. Waduh, itu tragis sekali. Itu tragedi bukan di keluarga itu saja, itu bisa jadi tragedi buat kita bersama tuh. Betul. Dan yang saya perhatiin juga dari reaksi Kak Furqon yang sedih melihat kejadian itu adalah awareness gitu kan. Saya juga pengen ada gitu awareness itu di lingkungan masyarakat gitu. Sehingga ketika ngelihat orang yang lagi sedih itu nggak cuma mengabaikan, tapi juga rangkul, masih. Nah, awareness itu bisa ditumbuhkan harusnya dengan membuka komunikasi yang intensif antara orang tua dan guru dan lingkungan. Jadi misalkan kalau orang tua melihat anaknya nih menunjukkan gejala murung, pulang sekolah, harusnya dia segera lapor ke ibu guru. Bu, anak saya begini-begini, kira-kira ada masalah apa ya di sekolah. Nah, sehingga ada keterbukaan. Kalau jalur komunikasi ini nggak dibiasakan, dia menjadi masalah yang terpendam. Nah, yang terpendam ini khawatir nanti ada titik di mana ada triggernya, dia meledak. Nah, tindakan bunuh diri si anak itu kan sebenarnya tindakan yang sudah meledak. Puncak. Nah, seharusnya jauh-jauh hari sudah bisa diantisipasi. Nah, cara mengantisipasinya terbuka berkomunikasi. Kira-kira gitu. Jadi pengen nanya, kalau sudah terjadi bullying, mediasinya kayak apa tuh kira-kira? Ya, yang pertama tentu kalau sudah diketemukan aktornya, misalkan ini pelaku si A melakukan tindakan bullying terhadap si B, maka guru memfasilitasi diskusi antar si anak.
Ya, secara personal mereka harus diajak memahami bagaimana hubungan pertemanan dan seterusnya. Jika situasinya agak lebih membutuhkan perhatian lebih, ya, membutuhkan treatment lebih, maka guru harus mengajak orang tua berkomunikasi, membicarakan kasus si anak, baik si korban maupun yang pelaku. Nah, sehingga luar dalam, sekolah dan di rumah, si anak mendapatkan edukasi terhadap situasi tersebut. Nah, seru banget ya pemirsa. Ternyata tuh dari bully aja salah satu solusinya adalah kembali ke Pancasila. Karena banyak ilmu yang bisa didapat dari sana, terutama soal gotong royong yang bisa jauh dari bully ya. Masih ada segmen 3 berikutnya bersama Kang Furqan. Jangan kemana-mana, tetap di Tepas Bareng. Kasus bully ini emang ngeri banget ya pemirsa, makanya harus ada edukasi dan juga pendidikan, gak cuma di lingkungan kecil keluarga, tapi juga di lingkungan sekolah, pertemanan, dan lebih gede lagi mungkin di tempat kerja juga dan lain-lain. Karena gak cuma di spektrum kecil, tapi pembulian juga bisa terjadi di spektrum besar, bahkan di media sosial juga bisa. Kita masih ngebahas soal pembulian bersama Kang Furqan di sini, tapi pengen nanya lebih spesifik lagi soal bully dan hubungannya dengan Pancasila. Sila mana sih Kang yang sebenarnya cocok untuk menjadi solusi soal pembulian ini? Ya, tadi sudah saya jelaskan sebenarnya pendekatan menyeluruh ya. Betul. Bahwa sebenarnya sila-sila itu tidak terpisah satu sama lain. Jadi 5 sila itu tersusun dalam konfigurasi harmoni yang menggambarkan nilainya secara keseluruhan. Nah, sebenarnya Pancasila harus dilihat secara keseluruhan juga, selain nanti kita lihat secara persila. Sebenarnya semua sila sangat terkait dengan pendidikan, terutama dalam konteks kita pembahasan kali ini untuk mengantisipasi perilaku agresif yang marak hari ini. Sila pertama contoh. Sila pertama dilambangkan dengan cahaya. Dia bukan sekedar bintang. Muhammad Nasir mengusulkannya sebagai lambang sila pertama. Beliau menyebutnya cahaya. Nah, apa beda cahaya dengan bintang? Cahaya itu lebih spiritual, lebih inner. Kan kita nggak pernah nyebut wajahnya berbintang. Nah, kita sebut wajahnya bercahaya. Nah, cahaya itu adalah pantulan dari cahaya Tuhan. Nah, kalau kita mengenal itu, maka kita harus tahu pendidikan yang harus kita upayakan itu, yang kita prioritaskan adalah pendidikan yang betul-betul menumbuhkan pancaran cahaya kasih sayang. Kenapa? Karena memang kita hadir ini karena kasih sayang Tuhan. Dan kasih sayang Tuhan ada dimanapun. Baik di manusia, di binatang, di alam. Baik yang beragama A atau B, di beda-beda agama, Tuhan kasih rezeki juga semuanya. Tuhan nggak beda-bedain tuh, yang agamanya apapun gitu ya, kasih. Karena Tuhan itu maha sayang. Nah, pancaran maha sayang ini yang mau dijelaskan oleh Muhammad Nasir melalui simbol cahaya, walaupun bentuknya bintang. Nah, kalau anak-anak diajarkan dari sejak dini bagaimana memancarkan cahaya kasih dalam diri dia, ya, difasilitasi cahaya kasihnya dengan cara apa? Jangan hanya studi tour ke tempat-tempat hiburan. Datanglah ke panti-panti, ngajar anak untuk berbagi. Datanglah mengunjungi rumah-rumah kardus di pinggir-pinggir rel kereta, agar anak melihat kehidupan yang lain daripada yang sekedar dia ikuti. Apalagi sekolah-sekolah yang elit ya. Kalau sekolah elit kan akhirnya dia hanya bertemu dengan teman-teman yang satu kelas, satu level sosial. Nah, seharusnya mereka dipertemukan interaksi dengan berbagai kelas sosial. Nah, sehingga pancaran cahaya kasih sayang itu bisa bisa tumbuh. Nah, itu contoh sila pertama. Sila kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab. Jelas, itu penghormatan dan penghayatan terhadap prinsip kemanusiaan universal. Apapun suku bangsanya, kemanusiaan itu yang utama. Nah, sebenarnya semua sih, persatuan Indonesia bukan hanya bersatu antar golongan, tapi menghargai semuanya, ya, dan seterusnya. Yang keempat, kedaulatan yang dipimpin oleh hikmah kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Intinya apa? Berdemokrasi kan butuh kesabaran kan? Butuh berbeda pendapat terus mencari solusi kan harus dengan kesabaran. Kalau nggak dengan kesabaran, maka gontok-gontokan, bisa pukul-pukulan, ya bisa bullying. Nah, berarti anak pun dari kecil harus diajarkan berdemokrasi. Kalau nggak, dia nggak punya manajemen toleransi stres. Mudah meledak. Nah, sila keempat itu mengajarkan demokrasi di kita bukan sekedar one man one vote, bukan hanya mencari mayoritas, tapi demokrasi dengan hikmah dan kebijaksanaan. Jadi dengan pengetahuan.
Maka kalau tanpa pengetahuan nggak layak berdemokrasi sebenarnya. Maka orang mudah kena hoax dan lain-lain. Harus dengan hikmah dan kebijaksanaan. Nah, jadi simbolnya banteng diusulkan oleh Muhammad Yamin sebagai lambang apa? Sebagai lambang tenaga rakyat. Jadi demokrasi bangsa dan negara ini hanya bisa dibangun dengan menyusun tenaga rakyat. Nah, tenaga rakyat itu harus disusun dengan penuh kesabaran, berpartisipasi dengan perwakilan. Jadi boleh nggak berbeda aspirasi? Boleh nggak berbeda kelompok? Boleh, salurkan melalui perwakilan. Dan itu butuh kesabaran. Nah, anak-anak dari kecil harusnya diajarkan begitu. Demokrasi kecil-kecilan di kelas. Kita besok kegiatannya mau kemana atau mau chat ini warnanya apa? Diajarin bareng-bareng. Silahkan mereka berembuk. Bikin perwakilan. Oke, bagi 4 kelompok. Masing-masing kelompok belajar dulu nyusun aspirasinya. Habis itu bikin paripurna. Itu kan asik sekali. Minimal misalkan memilih besok kita kegiatan keluarnya kemana. Oke, kita putuskan outbound misalkan. Mau outbound ke Ciwidey, ke Pangalengan, atau ke Lembang misalkan. Biarkan mereka yang putuskan. Saya lihat tuh ada beberapa sekolah ya. Bukan beberapa, salah satu sekolah yang menurut saya inspiratif itu bahkan mereka bikin proyek jalan-jalan ke Lembang, mau rute kemana aja yang mereka pilih, mereka rumuskan sendiri anak-anaknya. Jadi mereka rumuskan, mereka buka peta, kayaknya lebih dekat ke sini, ini. Inisiatif ya? Iya, proses mereka bermusyawarah, kemudian akhirnya memutuskan langkah, dan kemudian menjalani langkah yang telah diputuskan, itu pendidikan yang sejati. Jangan segala-gala dia sudah nerima apa adanya. Sehingga ketika dia tidak suka, dia akan menjadi stres, dan ketika dia stres, dia akan menjadi pondasi itu lahirnya perilaku agresif. Nah, kira-kira gitu. Nah, yang kelima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Wah, lebih lagi. Semua aktivitas itu harus bermuara kepada distribusi keadilan. Apa itu distribusi keadilan? Kan dilambangkan dengan padi dan kapas. Berarti semua itu artinya setiap warga harus merasakan keadilan. Nah, di kelas harus diajarin tuh bareng-bareng. Gimana caranya mempraktekkan keadilan itu harus diwujudkan seperti apa. Jadi sebenarnya semua sila sih, semua sila berperan gitu. Nah, ini harus digali. Maka tadi bahasa saya Pancasila harus jadi mazhab pendidikan. Karena itu sejati banget nilai-nilai Nusantara dan dahsyat banget. Mas, saya kasih contoh. Eropa ratusan tahun, ribuan tahun berperang. Luasnya hampir sama dengan Indonesia, tapi di sana ada 50 negara. Di sini cuma 1 negara. Ada ribuan suku, semua bersepakat menjadi Indonesia. Belajar bersepakat tuh nggak gampang loh. Coba bersepakat aja, pergi liburan kemana, bisa berantem. Ini bersepakat ribuan suku menjadi 1 negara. Itu berarti kan peradabannya tinggi, akhlak yang tinggi. Di Eropa, enggak. Perang Dunia I pun di Eropa, Perang Dunia II pun di Eropa, dan hari ini pun mereka masih perang. Mereka baru belajar bersatu dalam formasi Uni Eropa. Itu pun Inggris sudah keluar. Baru belajar bersatu mereka. Ribuan tahun mereka perang. Luas areanya sama dengan Indonesia, jumlah negaranya 50. Satu bahasa pun mereka berbeda negara, bahkan berperang. Di kita ribuan sukunya terbagi, terbentang, terdistribusi di berbagai pulau, menyatu menjadi Indonesia. Peradaban kita lebih tinggi dari mereka. Lebih tinggi. Kenapa? Jadi gini loh, peradaban yang kita butuhkan tuh peradaban yang saling menghargai dan membangun. Peradaban di Eropa tuh saling mengalahkan. Ya, filosofinya tuh positivistik. Kalau nggak hitam ya putih. Kalau aku menang ya kamu ke sana. Ini kan aku yang menang. Nah, kalau di Indonesia enggak. Yang menang harus mengayomi yang kalah. Yang besar harus mengayomi yang kecil. Yang mayoritas harus mengayomi yang minoritas. Kira-kira gitu. Nah, itu peradaban Nusantara, peradaban guyup, peradaban sejajar. Nah, itu yang membedakan tadi. Pancasila itu dia nggak hierarkis. Dia melingkar, dialektik, dinamis, saling menghargai, egaliter, saling menghormati, saling guyup. Sementara yang hierarkis itu kayak Eropa, positivistik, saling mengalahkan. Kalau nggak hitam ya putih. Nah, kira-kira gitu. Nah, jadi peradaban kita tinggi banget, luhur banget. Ini yang harusnya diturunkan menjadi kurikulum di dalam sekolah. Sudah tidak saatnya mengimpor dari luar. Kita yang harus merumuskan kurikulum kita sendiri, metode pendidikan kita sendiri, dari realitas kita sendiri. Jadi bukan sedikit-sedikit, wah ini internasional nih, diadop. Padahal nilai-nilai kita jauh lebih tinggi daripada mereka. Itu dibuktikan dengan lahirnya Indonesia ini. Nah, gitu. Kalau Kang Furqan membawa atribut PSI, bagaimana nih PSI melihat dihubungkan dengan Pancasila juga ya? Nah,
Pancasila itu saripatinya kan gotong royong. Gotong royong itu hanya bisa dipraktekkan kalau ada semangat solidaritas. Ya, karena itulah kami mendirikan, teman-teman mendirikan, ya para pendiri mendirikan Partai Solidaritas Indonesia untuk menjadikan solidaritas itu menjadi spirit komunal, spirit bersama, spirit kolektif. Bersolidaritas itu berarti ya berpancasila. Bersolidaritas itu ya berarti harus menunjukkan perilaku menghargai, saling respect, toleran. Bersolidaritas itu berarti ya bergotong royong itu tadi. Orang yang nggak solider pasti nggak mau gotong royong, ya nggak? Orang yang semangat jiwanya bersolidaritas pasti dia peduli sama orang lain, peduli terhadap anak yang tidak sekolah, peduli terhadap sekolah yang rusak, infrastrukturnya tidak memadai, peduli terhadap anak-anak yang ijazahnya ditahan, peduli terhadap anak-anak yang nggak bisa, orang tua yang tidak bisa bayar BPJS sehingga ketika sakit mereka terhambat dan seterusnya. Itulah sejatinya gotong royong, itulah sejatinya Pancasila, dan itulah sejatinya solidaritas. Jadi Pancasila, gotong royong, solidaritas itu satu nafas, satu akhlak, nah, satu budaya. Jadi ber-PSI sesungguhnya adalah berpancasila. Langsung yang terakhir, Kang Furqan, pesan dan harapan juga buat pendidikan Indonesia terkait dengan bullying. Ya, tadi sebenarnya sudah kita bahas berulang-ulang. Harapan yang paling utama adalah jadikan Pancasila jadi mazhab. Mazhab itu diturunkan jadi kurikulum, kurikulum diturunkan menjadi metode, kemudian diturunkan menjadi program dan seterusnya, baik di sekolah maupun di rumah. Nah, kemudian bangun ekosistem yang sehat. Ekosistem sehat itu ekosistem yang saling terbuka, berkomunikasi. Karena perilaku kekerasan itu biasanya landasannya adalah ketertutupan. Jadi kalau ada agresi yang tidak, bukan agresi, ada problem yang tidak terselesaikan, kemudian orang akhirnya menyalurkannya melalui perilaku agresi. Nah, kalau ekosistemnya terbuka, ini dalam segala hal ya, misalkan hubungan suami istri, sampai ke hal-hal yang sensitif harusnya dia terbuka. Hubungan anak-anak muda, pacaran mungkin ya, harus terbuka. Hubungan pertemanan, hubungan pergaulan, hubungan guru dan murid, itu harus terbuka. Saya kasih contoh. Saya di waktu kuliah, bahkan saya pernah secara terbuka bilang, Bu, mohon maaf Bu, Ibu kan datangnya terlambat 30 menit. Sementara Ibu bikin peraturan kalau 15 menit nggak boleh masuk. Kalau menurut saya nih Bu, demi ketauladanan dan contoh yang baik, mungkin Ibu bagusnya nggak harus masuk hari ini. Loh, nanti nggak belajar, Furqan. Loh, pelajaran yang paling utama adalah Ibu soal perilaku, ketauladanan, kedisiplinan, komitmen. Bagaimana Ibu akan mencontohkan kepada kita perilaku yang positif, sementara Ibu bikin peraturan 15 menit nggak boleh masuk, yang nggak boleh masuk itu mereka nggak bisa ujian, konsekuensinya panjang, mungkin orang tuanya menggadaikan sawah, sementara Ibu terlambat, bisa sepiak masuk. Akhirnya apa yang terjadi, Kang? Terus gimana solusinya? Solusinya saya akan tunjuk teman-teman yang paham pelajaran ini, Bu, kami akan belajar kelompok, belajar bersama, tapi demi contoh yang baik, Ibu kasih contoh dong. Akhirnya ibunya keluar. Nah, artinya apa? Saya membiasakan diri untuk belajar menyampaikan aspirasi, kan? Nah, belajar mengemukakan aspirasi ini, ya, baik yang setuju dan tidak setuju, itu namanya asertivitas. Nah, asertivitas ini penting. Sebagai akhlak, sebagai habit, sebagai karakter, sebagai budaya, sebagai perilaku, itu harus dibiasain, asertif. Jadi kalau anak terbiasa asertif, dia terbiasa belajar terbuka meminta atau menolak apa yang dia tidak suka. Nah, itu intinya. Maka komunikasi itu intinya adalah membuka itu. Membuka ruang di mana si anak berani menyampaikan penolakan maupun permintaan. Tapi kalau sudah ditutup, tidak terbuka, pasti dia di-repress ke bawah sadar. Nah, kalau di-repress ke bawah sadar, nanti dia bocor. Bocor baik dia yang berperilaku agresif, atau bisa jadi dia mengundang perilaku agresif. Yang mengundang perilaku agresif artinya misalkan dia menjadi pemurung, tidak mudah bergaul, beradaptasinya lambat, sehingga akhirnya dalam pertemanan dia dikucilkan. Akhirnya lama-lama dia diejek. Artinya kan secara tidak langsung akhirnya situasinya menjadi lingkaran pengkondisian terhadap kekerasan, ya kan? Nah, maka yang paling mikro itu adalah mulai dari hubungan interpersonal itu harus terbuka.
Kalau bahasa anak muda mah speak up. Iya, itu dia. Harus Speak bisa up. speak up. Harus biasa speak up. Betul. Nah itu dia pemirsa ya, tentu sekali pembahasan kita atau bincang-bincang kita bersama Kang Furqan, Ketua DPP PSI soal pembelian. Semoga bisa menjadi solusi dan juga bisa mencerahkan buat teman-teman yang mengalami kasus bully juga ya. Terima kasih sudah menyaksikan Tepas Bandung bersama saya dan juga Kang Furqan. Kita berjumpa lagi di Tepas selanjutnya. Terima kasih. Tapi sebelum itu ada pertanyaan dulu. Nah, apa tuh? Ini pelajaran di luar kamera soal nih. PSI itu kan. Gimana soal Oh, ini masih Kaisang? jalan. Masih jalan. Soal Mas Kaisang gimana? Oh, apanya yang gimana? Apakah dari Kang Furqan setuju penunjukannya seperti apa? Tentu setuju dong. Oke. Saya kira Mas Bro Kaisang hari ini Kaisang. ya adalah penanda kebangkitan politik anak muda. Betul, setuju. Maka dengan kata lain, Mas Bro Kaisang sesungguhnya hari ini akan menjadi lokomotif generasi muda untuk mengambil peran signifikan di ruang politik yang selama ini didominasi oleh generasi yang lebih senior. Nah, kehadiran Mas Kaisang ini akan membuka jalan banyaknya generasi muda akan terjun ke politik. Contohnya, buktinya apa? Buktinya hanya hitungan hari dari Mas Kaisang gabung dengan PSI dan kemudian didaulat menjadi ketua umum, itu belasan ribu orang login. Login. Yes, login di semua daerah bergabung ke PSI, ribuan. Dalam beberapa hari setelah Mas Kaisang itu kurang lebih ada 13 ribuan. Sekarang mungkin saya belum update ya data yang terkini ya, mungkin sudah mendekati puluhan ribu login. Dan yang login bukan hanya semata-mata anak muda, tentu didominasi oleh anak muda, bahkan yang senior-senior yang berjiwa muda pun banyak sekarang yang login. Nah, maka sesungguhnya kehadiran Mas Kaisang itu adalah momentum kita bersama. Bukan hanya momentum bagi PSI, tapi momentum bagi seluruh anak muda di Indonesia untuk memastikan masa depan dirinya dan Indonesia jauh lebih baik ke depan. Oke. Mas Bro Kaisang ditunggu ya di Tepas Bandung. Oke, sekali lagi terima kasih untuk Kang Furqan. Kita berjumpa lagi di Tepas Bandung. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. iChannel.